Selamat siang, sahabat elementer dimanapun Anda berada. Pada segmen kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Dalam rangka membicarakan soal bagaimana sih atau apa tantangan PGSD menuju akreditasi internasional. Jadi di tengah-tengah kita sudah hadir Ketua Jurusan PGSD, Dr. Wiwi Tinanti Pulukadang, SPD MPD. Selamat siang, Mem. Selamat Saya siang. panggilnya apa? Mem, apa Bu Kajur atau Mem Kajur nih kan? Oh, Mem Mem Kajur saja aja kalau ya. begitu. Baik. Iya, PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar salah satu program studi di Universitas Negeri Gorontalo yang menjadi favorit ya. Banyak diminati oleh calon mahasiswa baru, dan itu tidak hanya mahasiswa dari pelosok Gorontalo tapi juga dari berbagai daerah di luar Gorontalo, termasuk juga dari luar negeri, karena kita sekarang sudah ada mahasiswa dari luar negeri, itu adalah dari Timor Leste. Mereka ada 2 orang, dan insya Allah ke depan PGSD akan mencoba mengadaptasi diri dengan peraturan yang baru yang itu akan diberlakukan oleh universitas, di mana UNG sendiri akan menuju perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH. Ma'am, you look fresh and healthy today, that's right? Yeah. What is the secret? We have to positive vibes Oke. to all of our lives. Oke, itu luar biasa ya. Jadi ketua jurusan kita ini selalu terlihat fresh, sehat. Ternyata itu rahasianya ya. Jadi memang harus positif, dan Positive saya kira vibes. itu ya luar biasa. Baik, Yeah. Mem, ini kan PGSD ini sejak dari D2 ya, kemudian transformasi ke S1 PGSD. Kalau tidak salah jumlah mahasiswa sekarang kita itu ada kurang lebih 1.200. 1.200. Wah, itu Ya. luar biasa. Angka yang tidak sedikit menurut kami di salah satu prodi ya. Ini kan banyak diminati oleh Pasti. calon mahasiswa. Apa sih sebetulnya keunggulan dari Ya. PGSD kok diminati banyak orang. dibandingkan dengan program studi lain? Ya. Ketika kemarin kita ketemu diskusi dengan Pak Rektor, ketika Pak Rektor ditanyakan oleh Rektor UGM, Pak Rektor, apa sih prodi yang menjadi menjadi unggulan di UNG? Kemudian Pak Rektor langsung terkejut, tidak disangka-sangka akan ada pertanyaan seperti itu untuk Pak Rektor. Kemudian ketika kita ketemu di fakultas, Pak Rektor langsung bertanya, apa sih program studi yang unggulan di sini? Tolong dijawab, katanya. Kata Pak Rektor. Langsung saya menjawab PGSD. Semua tepuk tangan. Semua tepuk tangan. Bu Wiwi ini masih baru sudah mau-maunya mengatakan bahwa PGSD adalah program studi terfavorit yang paling unggul di Universitas Negeri Gorontalo. Apa keunggulannya? Kan sesuai dengan moto UNG itu unggul di wilayah Teluk Tomini. Jadi saya berharap semua kita lulusan PGSD itu adalah unggul di wilayah Teluk Tomini. Contohnya sekarang kita ada PKKM dan sebagainya yang ada di wilayah Teluk Tomini. Betul. Itu, Pak. Iya. Ini kan membedakan ya dengan prodi-prodi lain, sehingga kemudian sekarang kan akreditasi PGSD sendiri adalah unggul ya. Nah, jadi di satu sisi keunggulannya seperti dijelaskan tadi. Nah, ini juga yang menarik. Ini kan di sambutan rektor ketika melantik pejabat-pejabat di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo, ini kan ada semacam harapan besar dari rektor, dari Pak Rektor sendiri, tapi juga sebetulnya menurut saya ini juga adalah semacam dalam tanda petik tekanan begitu, supaya ini pejabat-pejabat di lingkungan kampus ini bekerja berat, terutama ketua jurusan ya. Kenapa? Karena ini menuju PTNBH. Apa sebetulnya yang sudah harus dipersiapkan oleh PGSD menuju akreditasi internasional? Iya. Kemarin seperti yang diharapkan oleh Pak Dekan itu, kita salah satu program studi yang akan akreditasi internasional. Kemudian saya berpikir, Kajur lama mengatakan bahwa kita harus lihat-lihat dulu. Tetapi dengan elementer, dengan semua sumber daya yang ada di PGSD, saya yakin saya
kita PGSD akan mampu untuk akreditasi Iya, internasional. nah, Mohon bantuannya iya, oh, teman-teman, semuanya, para dosen, terutama Hmm. Pak Dr. Samsi yang bisa menggerakkan mahasiswa karena salah satu poin penting dalam akreditasi itu adalah mahasiswa. mahasiswa. Kemudian PTMBH itu kita semua yang ada di lingkup PGSD itu adalah berwirausaha. Iya. Ya, kemarin kita di rapat Pak Dr. Samsi sudah mengusulkan banyak yang akan kita jadikan sebagai usaha anak-anak kita dan menjadikan PGSD itu unggul. Baik. Iya. Cuma di sisi lain kan dilihat dari misalnya kuantitas dosen ya, SDM. Ini kan di beberapa 2 minggu yang lalu kita kehilangan dosen yang paling kita cintai gitu kan. Kemudian di beberapa bulan ke depan ini kan akan ada yang pensiun nih. Jadi dosen PGS ini ada yang pensiun, terus ada yang meninggal sebelum pensiun. Berarti kan secara kuantitas dosen PGS ini kan berkurang. Nah, gimana caranya supaya jurusan ini non-force gitu, biar ada kesiapan betul yang harus dilakukan oleh PGSD untuk menuju itu. Ya, ini PR kita, Pak Dr. Samsi. PR kita semua di dalam, walaupun dengan sumber daya manusia yang sedikit, kita mampu membuat UNG ini dari PGSD menjadi unggul. Iya, karena kan kalau dari jumlah dosen sedikit sekali dibandingkan dengan jumlah rasio mahasiswa 1.200 itu luar biasa. Sehingga ke depan kan tantangannya ini kan lebih. Jadi Pak Samsi, kita harus membuka pikiran orang. Katanya begini, kan di PGSD itu sudah ada pensiun, akhirnya banyak yang masuk dosen, tetapi tidak sesuai kualifikasi. Misalnya, yang keluar atau yang meninggal barusan kan dosen IPS, sehingga yang IPS di PGSD itu hanya Pak Sarlin, Pak Samsi, dan sebagainya, hanya 4 orang kalau tidak salah. Pak Basri. Ternyata yang dikasihlah dosen IPA tidak sesuai kualifikasi. Tidak mungkin orang IPA akan mengajar di IPS seperti itu. Kita harus membuka mata mungkin pihak kepegawaian bahwa yang kalau memang misalnya yang pensiun adalah bahasa, yang diterima juga harusnya bahasa, bukan IPA. Iya. Baik. Terima kasih, luar biasa. Oke, dengan jumlah mahasiswa terbanyak 1.200, bagaimana cara mengolahnya itu, Mem? Ini kan banyak sekali. Ya, saya baru 2 minggu dilantik. Baru 2 minggu ya? Saya baru 2 minggu dilantik. Insya Allah saya mau teman-teman semua, saya hanya sebagai manajerial saja, tetapi yang ada di sini ada kita semua dosen. Jadi bagaimana? Jadi saya memohon kepada Pak Samsi, kemudian kepada dosen-dosen, kepada mahasiswa untuk kita kerjasama. Baik. Mewujudkan, saya yakin Pak Samsi yang akan saya menggantikan saya di mahasiswa. Bagian kemahasiswaan. Bagian kemahasiswaan. Insya Allah nanti akan diganti oleh Pak Dr. Samsi, teman-teman. Jadi mohon bantuannya Pak Samsi juga dibantu, dan itu akhirnya menjadikan semua kita di dalam jurusan ini menjadi lebih baik. Iya, baik. Makasih. Iya. Ini kan jelas ya. Jadi dengan jumlah mahasiswa yang banyak begitu, ini kan butuh semangat kerjasama yang keras dari kita semua. Tapi problemnya adalah ini loh, Mim. Kemarin juga seringkali kita mendengarkan keluhan, gitu. Misalnya soal keterbatasan ruang kuliah yang dimiliki oleh PGSD itu gimana nanti? Sementara kita dipaksa untuk mempersiapkan diri menuju PTNBH dan akreditasi internasional. Iya. Jadi Pak Samsi, saya juga jadi terdiam begitu. Begini, kita dulu ada di kampus 2. Nah, kampus 2 itu kita akhirnya dibawa ke kampus 1 dengan satu gedung ruang kuliah. Ternyata teman-teman yang dari jurusan lain pengen juga kuliah di ruang kuliah kita, otomatis kita jadi jadi berkurang. Kemarin saya curhat, saya sudah bilang kepada WR2,
Terus bagaimana? Apakah mahasiswa yang 1.200 itu kita kuliahkan di pelataran PGSD kah? Iya, Atau iya. bagaimana? Kalau harus dipikirkan seperti itu. Betul, betul sekali. Ya, Iya, iya. Itu luar jadi biasa. masalah kan? Luar biasa 1.200. Betul. Ya, baru kita kuliah di mana, Pak Samsi, kalau kita kurang. Jadi itu PR besar buat Warek 2 untuk menyiapkan ruang kuliah kita yang mempunyai Iya. mahasiswa 1.200 dengan mahasiswa yang hanya seratusan, 200-an begitu. Baik, baik. Terima kasih. Samsi. Iya. Iya, kalau kita review ke belakang ini kan kemarin-kemarin PGS ini kan banyak mahasiswanya menurut saya banyak menjuarai ya event-event tingkat nasional misalnya seperti debat kemudian juga penulisan karya ilmiah. Nah, kira-kira strategi apa yang kemudian oleh MEMI selaku ketua jurusan untuk mempersiapkan atau membuka ruang ruang apa ruang ruang apa itu produktif bagi mahasiswa yang bisa kembali untuk menghiasi apa itu apa namanya prestasi-prestasi di lingkungan PGSD itu sendiri. Dan saya kira juga ini penting sekali maka sehingga kemudian kerja-kerja ini yang harus disiapkan. Bagaimana itu, Mem? Ya, ya, kalau dulu saya pernah melihat Pak Dr. Samsi ya dengan mahasiswa yang lain sudah bisa menjuarai yang di Sumatera Utara, di Ya, mana lagi Pak waktu itu Makassar, Makassar, kemudian itu Padang. banyak. Kenapa terakhir ini belum? Tidak ada. Itu malah saya mempertanyakan ke Pak Samsi seperti Iya, itu. betul ya. Jadi saya sekarang akan apa ya mengubah formasi kita. Jadi Pak Dr. Samsi ini akan menjadi dosen pembimbing kemahasiswaan sehingga semua yang telah terjadi kemarin ada lagi. Iya. Ya. Iya. Ya, walaupun Pak Samsi yang mempunyai elementer ini ya, yang menjadi direktur tetap harus mengusahakan supaya teman-teman mahasiswa kita minimal bisa berprestasi di tingkat nasional. Baik, baik. Iya, iya, iya. Oke, sahabat elementer di mana pernah berada, ini perbincangan kita semakin menarik dengan Mem Ketua Jurusan ya PGSD dan saya kira masih ada beberapa pertanyaan lagi ke depan, Mem. Ini juga, Mem. Ini kan apa ya? Zaman ini kan makin berubah nih kan. Jelas kebutuhan mahasiswa ini juga kan makin banyak nih. Misalnya soal kebutuhan ruang-ruang tadi yang saya bilang, ruang-ruang produktif, eh, kemudian dibatasi dengan apa keterbatasan ruangan-ruangan perkuliahan. Nah, kira-kira apa yang ingin dilakukan oleh ketua jurusan di dalam ini di bawah pimpinan MEMWI ke depannya untuk menyiapkan itu semua? Yang pasti program kerja Kajur yang baru akan semaksimal mungkin kita laksanakan, terutama satu itu sumber daya kita yang harus qualified, kemudian kuantitas dari teman-teman yang profesional seperti ini, contohnya elementer, kemudian ruang-ruang itu kita siapkan. Saya sudah curhat kepada Warek 2 untuk kita memiliki ruang kelas yang nyaman sehingga apa yang akan kita berikan ketika akreditasi internasional itu terlaksana dengan baik. Iya, iya, ini kan akreditasi internasional. Akhir-akhir ini kan perbincangan soal kata internasional di kampus ini kan semakin menarik dan semakin ramai. Nah, apa sih? Apakah kemudian ke depan itu PGSD harus bertransformasi, misalnya tidak hanya menerima mahasiswa baru dari daerah, ya katakanlah Gorontalo atau di luar Gorontalo, apakah juga internasional ini maksud adalah juga menerima mahasiswa dari luar negeri? Kira-kira negara mana nih yang sedang dibidik oleh PGSD ke depan untuk perekrutan mahasiswa baru? Saya sudah ada informasi bahwa
ada lagi mahasiswa dari Timor Leste dan Brunei Darussalam. Oh, Brunei Darussalam. Saya berpikir ya yang bagaimana yang dari Eropa bisa Iya, 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 iya. bisa ke sini. Yang jangan yang Asia dulu. Iya, iya, iya. Seputaran-seputaran kita, tetangga kita. Katanya memang saya sudah mendengar bahwa ada mahasiswa ketambahan kita lagi mahasiswa internasional itu ada dari Timor Leste, dari Brunei dan dari Malaysia kalau tidak salah. Iya, baik. Iya, ini kenapa harus seperti ini? Karena memang kita di Elementer ini viewersnya sudah hampir 10 ribuan. Jadi apalagi Luar biasa. sudah sampai luar negeri ya di Timor Luar Leste. biasa, Nah, hebat sehingga sekali. mudah-mudahan dengan penampilan hari ini ya, kegiatan podcast hari ini bisa Lebih banyak lebih mahasiswa banyak lagi datang itu. Nah, itulah. Nah, kalau kemudian misalnya apa tadi Brunei ini kan tentunya kan kualifikasi dosen ya. Apakah kemudian pembelajarannya berbahasa harus asing bisa atau berbahasa gimana? asing. Ya, harus Pak ya. Ya, Kita bagaimana dosen-dosen meningkatkan kualitasnya, menyiapkan diri untuk bisa berbahasa asing. iya. Seperti itu. Betul ya. Nah, Ya. kira-kira kalau seperti itu mungkin apa? Terutama buat mahasiswa ya, karena jelas mereka akan berinteraksi dengan mahasiswa banyak. Iya. Ya, mungkin kedepannya juga kita akan buat apa istilahnya tuh ya, kayak kelas-kelas English class kira-kira Kelas seperti English, itu ya. ya. Ini menarik karena kita berharap sebetulnya supaya tidak ada sekat antara mahasiswa yang datang dari luar negeri dengan mahasiswa kita di daerah, apalagi dengan dialek daerahnya. Nah, baik. Ada lagi pertanyaan menarik saya kira memang untuk soal ini kan Pak Rektor itu kemarin melantik juga kepala-kepala pusat, tapi saya kira juga ada yang tersirat dari Pak Rektor soal misalnya di jurusan-jurusan juga tidak hanya misalnya bicara soal kita kekurangan ruangan atau kekurangan tidak punya AC atau apa, tapi apa yang dilakukan? Misalnya kayak PGSD ini kan ke Teluk Tomini nih. Kemarin kita punya program PKKM itu. Nah, ada nggak misalnya ke depan lagi untuk mengulang program-program itu dan kemana sasaran wilayahnya ini, Mem? Iya. Yang pasti kita kalau melihat motonya UNG itu, visimnya UNG itu unggul dan berdaya saing di wilayah Teluk Tomini. Nah, itu yang akan kita tetap sasaran kita untuk program-program kerja kita. Kemudian saya berharap kemarin saya bertanya, kenapa PGSD tidak mau lagi PKKM? Ternyata sudah tidak bisa lagi. Untuk gelombang yang kedua yang sudah pernah ikut, dihentikan dulu jurusan yang lain yang akan masuk. Tetapi saya berharap ada lagi program-program seperti itu ya Pak ya, karena itu berhasil, sukses. Pak Rektor sendiri mengangkat jempol ketika ada bina prestasi, apalagi edutainment, apalagi kemudian sekolah perdamaian, bukan main sekali itu. Literasi numerasi bukan main sekali. Program-program kita itu dan Pak Rektor menyatakan kenapa stop? Lah karena PKKM itu sendiri sudah tidak bisa lagi untuk di PGSD. Iya, ini kan soal soal PMS, kemudian juga ada MBKM. Ini kan mulai bergeser kan, masuk PGSD kita ini kan PMS-nya di luar Provinsi Gorontalo. Adakah kemudian ke depan ini untuk angkatan berikut untuk kegiatan MBKM atau PMS itu tidak lagi dilakukan di Gorontalo, khususnya bagi PGSD? Saya sudah mengusulkan kepada pihak LP3M untuk di luar Gorontalo. Jadi insya Allah mungkin tahun berikutnya mereka akan mengambil di Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah ya. Kemudian akan melebarkan ke Toli-Toli, dan Buol. Oh iya, bagus. Jadi itu dulu untuk tahun depan untuk kita mengambil program untuk di luar dari Gorontalo. Iya, baik. Iya. Oke, sahabat Elementer dimanapun Anda berada, bahwa perbincangan kita semakin menarik ya. Dan insya Allah beberapa menit lagi kita akan mengakhiri perbincangan ini. Tapi masih ada sekitar 2 pertanyaan yang saya akan tanyakan ke Mbak Wiwi. Iya, PGSD ini kan agak unik begitu ya. Uniknya itu karena
dia berbeda dengan prodi-prodi lain. Tapi ini jadi saya kembali lagi ke soal bagaimana kesiapan PGC di dalam memotivasi diri untuk beralih ke PTNBH. PTNBH dan maksudnya itu ke akreditasi internasional ya. Iya, ada nggak misalnya program yang itu kemudian dilakukan untuk dosen-dosen? Tadi kan udah mahasiswa nih. Nah, sekarang Iya. dosen-dosen dalam rangka apa kira-kira gate-gate ke depannya supaya nih akreditasi internasional bisa diraih oleh PGSD? Iya. Memang kerjaan untuk menuju ke akreditasi internasional itu sangat berat. Itu semua segala pihak harus bekerja sama. Otomatis dosen ada di dalamnya. Ya. Dosen harus harus mengikuti aturan-aturan, misalnya ketika mengajar harus sudah ada RPS dan sebagainya. Nilai tepat waktu, ketika mengajar harus tepat waktu. Yeah. Sehingga aturan-aturan yang kita selalu laksanakan itu mengakibatkan kita menjadi unggul ya, sudah unggul, sudah A. Sehingga Bapak Dekan mengusulkan untuk kita jurusan PGSD itu untuk beralih ke akreditasi internasional. Jadi kita harus meningkatkan kualitas kita ya. Betul. Otomatis untuk semua stakeholder yang di dalam jurusan PGSD itu selalu kerjasama untuk hasil yang unggul. Iya. Oke, Mem. Terakhir, Mem, pertanyaan. Ya, ini soal itu lagi-lagi soal ruang kuliah kita nih. Ke depan kira-kira PGSD ini punya target berapa nih untuk penerimaan mahasiswa barunya, Mem? Ya, karena tahun lalu kita menerima 8 rombel. Iya, kurang lebih sekitar 200 225 kali 8. Sehingga kita harus lebih dari itu, sama atau lebih dari itu. Kalau kita menerima yang di bawah, kita akreditasinya turun. Betul, iya. Sehingga ya menerima lebih dari 100-an. Baik. Ya, Mem, satu lagi pertanyaan bisa, Mem? Siap. Iya, ini saya lebih menekankan kembali ke soal akreditasi internasional. Apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa atau apa yang diinginkan dari kegiatan mahasiswa untuk menunjang itu semua supaya PGSD ini bisa terakreditasi internasional? Ya, saya meminta kepada mahasiswa untuk selalu kreatif. Ya. Contohnya bergabung di Elementer. Di Elementer itu harus ada ketika masuk harus ada ada ujian-ujian supaya lolos. Iya. Kemudian di jurnal pena harus tetap berproduksi. Iya. Kemudian Tolopani harus latihan setiap hari. Kemudian seperti itu meningkatkan kualitas kita. Mahasiswa harus membantu jurusan, karena kalau tidak ada mahasiswa, tidak ada jurusan PGSD, ya. Jadi tidak ada dosen. Kita akan mengajar apa? Nah, kualitas mahasiswa itu penting. Saya selalu bangga ketika ada mahasiswa yang lulus PMM, yang bisa berkarir berprestasi di tingkat nasional, seperti itu. Nah, sekarang saya mau insya Allah kepemimpinan saya untuk semua dosen, mahasiswa bisa berprestasi tingkat internasional. Iya, karena ada satu orang, namanya itu Jessia. Itu kan akan ke Slovakia ya? Slovakia, insya Allah bulan Februari si Jessia akan ke sana. Luar biasa memang. Kenapa cuma satu orang? Itulah pertanyaannya. Kenapa cuma satu orang? Cuma satu orang? Ketika Pak Rektor bangga di pelantikan kemarin, Pak Rektor mengatakan begini, ada tiga orang akan ke Slovakia. Itu dari jurusan dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya bangga sekali. Coba kalau dibilang ada 5 orang dari PGSD, wah luar biasa. Iya, kenapa cuma satu orang, Pak? Sebenarnya ada 2 orang ikut, kan ada si Mayang yang cuman kemungkinan besar kenapa dia tidak lulus karena dia dari luar negeri. Kan tidak mungkin dari luar negeri ke luar negeri lagi kan. Dan dia adalah salah seorang juga bagian dari Elementer TV. Wah, luar biasa. Oke. Silakan Mem, harapannya untuk masyarakat Gorontalo termasuk juga para viewers Elementer TV dimanapun untuk ke PGSD-nya seperti apa nih? Tetap
PGSD menjadi tujuan agar anak Anda sendiri, teman Anda menjadi unggul. Iya, Itu luar saja. biasa, keren. Iya, baik, sahabat Elementer TV dimanapun Anda berada, perbincangan kita tidak terasa sudah hampir 30 menit dan kami merasa bangga. Eh, Memang kali ini kita merasa bahagia bisa mengundang Mem Kajur ya. Biasanya kan sebenarnya kan Pak Kajur, ini Mem Kajur. Kenapa Mem? Ya karena beliau adalah dosen bahasa Inggris. Iya, kami doakan Mem semoga Mem dan eh, pendamping sekretaris jurusan sehat walafiat di dalam memangku amanat ini kurang lebih sekitar 4 tahun dari 2023 sampai 2027 dan insya Allah kami juga dari Elementer TV akan membantu full untuk publikasi PGSD dan kami juga berharap sedang berusaha untuk bagaimana Elementer TV ke depan menjadi lebih eksis dan karena kita punya moto, Mem. Saya lupa motonya tuh kayak gimana tuh. Eh, Transformasi digital, inovasi tanpa batas. Luar biasa. Kita tepuk tangan untuk Elementer. Ya, terima kasih Mem waktunya sudah datang ke studio kami di Elementer TV dan kami merasa bahagia dan sekali lagi terima kasih atas semuanya dan insya Allah kita ke depan akan lebih maju PGSD menjadi salah satu program studi yang bisa meraih cita-citanya menuju akreditasi internasional. Demikian saya Samsi Pemalingo undur diri dari segmen ini dan kita akan berjumpa kembali di segmen-segmen lainnya atau di podcast lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Terima kasih.